atau chapter keempat, di mana teman-teman akan banyak berdiskusi terkait keuangan dari aspek keuangan. Jadi ketika kita akan merencanakan sebuah kegiatan atau event, apa aja sih yang kita perlukan gitu kan dari aspek keuangannya, bagaimana kita harus membuat anggarannya, kemudian bagaimana proses pembiayaannya, itu yang kurang lebih akan kita diskusikan di pertemuan keempat ini. Nah, sebelumnya ketika teman-teman membuat kegiatan gitu ya, aspek keuangan seperti apa sih yang teman-teman butuhkan gitu kan dari sisi keuangan, ataukah kalian membutuhkan, nggak peduli kegiatannya akan seperti apa, kalian membutuhkan anggaran yang cukup banyak gitu, atau mungkin kalian bisa meminimalisir di bagian keuangan ini seperti apa. Nanti teman-teman akan ketika selesai melakukan perkuliahan 4, harapannya pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab. Kemudian dari sisi anggaran, teman-teman akan membuat anggaran yang seperti apa? Apakah yang memang ngepres dengan perkiraan pengeluarannya atau harus bagaimana? Nah, terkait good financial management, jadi bagaimana sih aspek manajemen keuangan yang baik itu? Yang pasti pertama adalah teman-teman harus plan ahead, karena kegiatannya kan belum berlangsung ya, ibaratnya kita mengada-ngada gitu kan, kita berkhayal, bukan ngada-ngada nih, kita berkhayal bagaimana perencanaan keuangan yang akan kita tulis gitu. Jadi kira-kira nanti untuk aspek ini berapa sih yang akan keluar. Nah, kita harus bisa kemampuan kita untuk berkhayal yang realistis, yang pasti harus bisa dikembangkan gitu. Kemudian juga keep on top of your budget, jadi pasti usahakan, kita nggak akan pernah tahu ya expenses yang akan kita keluarkan itu kan semuanya masih berbentuk asumsi, semuanya masih berbentuk kemungkinan gitu. Jadi yang pasti kita menggunakan batas atas kalau untuk dari aspek keuangan ini. Jadi pengeluarannya kira-kira misalkan untuk makan siang gitu perkiraan sekitar 10.000 sampai 25.000. Jadi ya kita pakai batas atas gitu. Kemudian implement control system that work for you. Jadi ketika nanti teman-teman dari sisi keuangan, kita juga harus kontrol sistemnya harus baik gitu. Karena mungkin ketika kita banyak menggunakan yang belanja ini misalnya nggak cuma satu orang, dan mungkin kita udah jarang ya kalau pakai yang kertas gitu. Mungkin beberapa belanjaan akan kita sistem online gitu, dan mungkin satu di akunnya si A, satu di akunnya si B. Nah, nanti ngumpulinnya gimana gitu. Jadi kita harus membangun sebuah sistem kontrol yang bisa bekerja untuk kita semua dan sistemnya efektif. Jadi nggak menyulitkan kita ketika di akhir, itu harapannya. Kemudian juga right from the start kita harus yakin gitu kalau budget kita ini realistis tapi juga masih cukup fleksibel. Karena kan semua ini masih perencanaan, semuanya masih asumsi. Akan ada kemungkinan-kemungkinan ketika rencana anggaran yang udah kita buat ini nggak sesuai dengan yang keluar. Itu nggak apa-apa gitu. Yang pasti ketika kita membangun sebuah rencana anggaran biaya atau RAB itu harus realistis. Jangan kita ngada-ngada kayak misalkan kertas gitu ya, satu rim misalkan normalnya kalau nggak salah 30.000 gitu ya. Nah kita tulis tuh 50.000 atau 75.000 kan udah nggak realistis. Sementara sekarang zamannya udah serba digital, semua orang bisa ngecek kira-kira harganya itu berapa sih gitu. Jadi markup yang harga-harga yang nggak realistis itu ya pasti akan ketika kita approaching ke sponsorship atau ke donatur, ketika dia melihat pasti yang pertama dilihat tuh rencana anggaran biaya. Ketika dilihat terus biayanya nggak realistis, ya masa kita mau didanai, kan kemungkinannya sangat kecil. Kemudian kita harus yakin nih sama rencana anggaran kita dulu sebelum kita meyakinkan orang. Ketika kita apply untuk sponsorship atau mungkin untuk donatur atau mungkin simpelnya ketika teman-teman mengajukan beasiswa, kita kan juga harus bikin RAB ya. Ketika kita hidup nanti tuh kira-kira berapa sih biaya ngekos, biaya makan dan lain sebagainya. Nah itu kita harus yakin dulu kalau yang kita tulis ini bisa dipertanggungjawabkan gitu sebelum kita meyakinkan orang lain gitu. Kemudian jangan menuliskan sesuatu yang membuat orang itu jadinya misleading gitu. Misalkan di acaranya online, tapi ada misalkan anggaran makan siang, ya itu kan udah nggak masuk akal gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan.
Kemudian untuk selanjutnya adalah gimana sih cara mempersiapkan budget. Yang pasti adalah kita harus bisa berkhayal tadi, kita harus bisa membuat proyeksi semua pemasukan dan juga pengeluaran. Jadi kira-kira misalkan pengeluaran kita butuh 5 juta gitu ya. Untuk pemasukannya kira-kira kita dari donatur dapat berapa, atau misalkan kita mau membuat small business, kita jualan online dulu gitu, yang nanti keuntungannya, labanya akan kita gunakan salah satunya untuk membiayai kegiatan kita. Nah, kira-kira dari penjualan itu dapat berapa sih gitu kan, itu juga harus perlu kita proyeksikan. Kemudian to help you manage event finance, definitely is a good approach to keep alive budget. Jadi sekarang juga kayaknya segala aplikasi atau media-media sudah sangat mempermudah kita gitu. Jadi mungkin salah satunya kita bisa pakai spreadsheet di mana semuanya bisa lihat gitu. Jadi untuk preparing your budget ini salah satunya adalah aspek transparansi juga harus clear enough gitu. Jadi ketika pemasukannya itu kemungkinan akan dapat berapa, pengeluarannya hari ini untuk apa aja, itu semua orang bisa ngelihat. Jadi tidak hanya bendahara aja gitu, tapi semuanya juga bisa lihat, ada live reportnya. Kemudian ini adalah contoh salah satu budget summary-nya. Misalkan teman-teman akan membuat di spreadsheet ya. Jadi untuk pembagiannya tuh akan ada apa aja sih, teman-teman bisa membuat gitu. Perkiraannya misalkan untuk income-nya, pemasukannya adalah dari grants, misalkan dari hibah atau dari sponsorship atau dari kita menjual tiket kan. Nanti juga teman-teman ketika membuat acara webinar gitu ya, harus dicek dulu yang kalian jual ini apa sih selain ilmu gitu. Soalnya kan udah banyak ya webinar-webinar yang serupa. Kemudian juga apakah tiket yang kalian, biaya tiketnya itu kalian terlalu mahal atau terlalu murah gitu. Jadi kalian juga harus kepoin tuh webinar-webinar yang lain. Kemudian untuk expenses-nya, untuk pengeluarannya ada biaya apa aja, teman-teman juga harus dicek gitu, dan usahakan ini tuh live. Jadi di spreadsheet setiap ada update semuanya bisa update dan semuanya bisa saling memonitor. Jadi udah bukan tanggung jawab si bendahara lagi. Nah, bagaimana cara untuk mempersiapkan dan memanage budget kita? Yang pasti adalah kita harus membuat sebuah rencana anggaran biaya yang memang realistis ya, appropriate, yang kira-kira dia bisa membiayai seluruh anggaran kita dan tetap realistis. Kemudian juga kita harus clear enough ketika kita mempresentasikan atau kita menuliskan rencana anggaran biaya kita sehingga mudah untuk dipahami. Jangan tabelnya itu yang kalau kita baca aja kita bingung gitu, apalagi orang lain, dia juga pasti bingung. Kemudian realistis yang pasti. Kemudian juga kalau kita menggunakan pendanaan dari parent organization, misalkan ketika kita di Vickers ya, apakah kita akan pakai dana mandiri, purely mandiri, atau kita akan menggunakan beberapa dana universitas. Nah, dana universitas ini kan parent organization kita, jadi kita harus memastikan kalau dari parent organization atau insurance deposit center ini bisa gitu, kita kerjasama bisa keluar lah ibaratnya duitnya nanti. Kemudian segala pemasukan dan pengeluaran tentunya harus terekam dengan baik. Mungkin tadi ya kalau kita banyak yang belanjanya ini nggak cuma di satu akun, misalkan ada yang di Tokopedia, jadi yang di Shopee, atau yang mungkin beli langsung. Nah, itu hal-hal seperti itu mungkin kecil, tapi usahakan semuanya harus ke-record, jangan sampai dia nggak ke-record. Kemudian the complexity, pasti kompleksnya itu tergantung dengan seberapa besar event kita, berapa sih target peserta kita. Kalau misalkan teman-teman mentargetkan 1000 ya, tentu akan beda kompleksitas RAB-nya sama yang memang dia targetnya misalkan cuma 20 atau misalkan hanya 100. Kemudian teman-teman perlu memperhatikan RAB yang kalian buat ini apakah sudah net atau belum termasuk pajak. Ada beberapa yang teman-teman harus perhatikan terkait dengan pajak, misalkan pembicara ya, narasumber, itu teman-teman harus cek juga apakah ini nanti akan terkena pajak atau enggak. Terus kan misalkan ada tiket gitu ya, kemudian misalkan ada akomodasi harus sampai nginap gitu, teman-teman harus cek apakah ini nanti sudah net atau akan ada pajak yang dibebankan ke siapa gitu, apakah ke pembicaranya ataukah kita, itu teman-teman harus cek dulu.
Kemudian di konservatif di ticket income ya, targetnya tuh ya kita menentukan misalkan selama ini webinar-webinar tuh paling banyak diikuti berapa orang sih, dan ketika yang pengikutnya banyak itu akan seperti apa gitu, ataukah memang dia berbayar dan dia tetap banyak pesertanya atau seperti apa, dan target kalian ini siapa. Kalau misalkan targetnya mahasiswa ini kemampuan untuk membayar tiketnya itu sebatas mana, itu hal-hal yang mungkin terdengar klise gitu, tapi itu sangat ngaruh akan seperti apa sih RAB yang akan kita buat. Jadi jangan misalkan tiket income-nya kita yakin banget nih pokoknya 100.000 lah, nanti nggak ada yang ikut gitu ya. Jadi teman-teman harus cek. Kemudian untuk sistem kontrolnya yang pasti ada yang bertanggung jawab, bendahara sebagai the budget holder, jadi yang memegang keuangan ya, yang lain bisa ngecek, tapi harus ada satu yang memang in charge. Kemudian terkait coding, penjumlahannya seperti apa, ngitung pajaknya gimana, kemudian purchase order juga, kalau yang order makin banyak kan kita juga bingung ya. Kemudian processing invoices, jadi semua misalkan ada invoices yang masuk itu diserahkan ke siapa, nanti yang bayar siapa. Kemudian ataukah kita perlu mengelola uang cash juga buat jaga-jaga, itu juga perlu. Kemudian good record keeping dan juga cash flow. Jadi semuanya harus jelas ya yang pasti, karena terkait keuangan ini biasanya memang harus transparan gitu. Kalau memang dananya di bendahara udah nggak cukup gitu ya bendahara harus menyampaikan gitu. Jadi yang divisi-divisi lain juga jadinya aware. Kemudian untuk budget manajemen yang lain yang perlu diperhatikan adalah cash ya, karena cash ini yang paling sering keselip gitu. Apakah kita perlu memegang uang cash, menerima pembayaran secara tunai, atau semuanya kita lewat elektronik gitu. Kemudian juga biaya-biayanya berapa, kemudian juga security system, jangan sampai nanti kita megang tunai terus ada yang hilang. Nah seperti itu siapa yang akan tanggung jawab, jadi itu juga nanti bisa menjadi suatu masalah gitu. Kemudian apa sih perbandingannya income sama pengeluaran, pemasukan sama pengeluaran? Yang pasti kalau pemasukan tuh dia lebih jelas, nggak jelas ya, dia uncertain, dia tidak jelas gitu. Apakah ketika kita membuat, tapi kalau expenses itu dia jelas. Misalkan kita sudah punya pengeluarannya ketika kita menggunakan Zoom, kita pakai Zoom premium siapa, apakah kita perlu langganan atau enggak. Kalau itu memang free berarti free. Kemudian pengeluaran kita yang pasti adalah satu, kita membayar pembicara gitu misalkan, itu kan yang pasti ya. Nah itu berapa, bayarnya itu harus berapa, itu kan pasti. Tapi income kita nggak pasti, kita masih tergantung, kita belum tahu nanti hari H kita akan dapat berapa gitu, akan dapat peserta berapa, dan apa sih yang kita jual, apakah kita hanya menjual webinar atau sebelumnya akan ada rangkaian kegiatan lain yang bisa kita jual juga gitu. Nah itu juga akhirnya nggak jelas ya kalau income kita. Tapi kalau expenses kita udah pasti, misalnya kita harus bayar juri, kita harus bayar pembicara, kita harus bayar apa, itu udah mostly sudah certain. Kemudian gimana sih cara kita mengatasi gap antara income sama expenses kita? Yang pasti teman-teman harus berusaha maksimal untuk sponsorship. Tapi saya yakin mahasiswa sih udah pretty good ya untuk sponsorship. Kayaknya untuk PBL kemarin kalian juga udah dapet dari Ines Kosmetik, itu buat saya udah luar biasa sekali gitu. Atau mungkin teman-teman bisa mencoba sponsor-sponsor yang lain. Jadi mulai di list sponsorshipnya itu kira-kira siapa sih yang potensial, dan di follow up terus gitu. Karena kalau sponsorship ini kan memang kita harus sering follow up ya, jadi nggak cuma kita ngirimkan proposal udah selesai, nggak, kita harus tetap follow up terus, kita tanya proposal kita sudah di mana, kira-kira bagaimana, itu hal yang wajar dilakukan gitu. Kemudian untuk donatur gitu, apakah akan ada donatur atau tidak, kalau ini biasanya agak susah. Kemudian pre-event bisnis, apakah sebelumnya tadi ya, sebelum kita big-nya ini webinar, nah sebelumnya kita akan ada bisnis apa, atau misalkan teman-teman ada mencoba untuk jualan apa yang nanti labanya akan teman-teman bisa gunakan, itu pre-event. Yang pasti juga meminimize expenses atau kita mengelola keuangan secara baik. Oke, baik teman-teman, kurang lebih itu yang akan kita diskusikan. Harapnya teman-teman sudah nonton video ini dulu, jadi nanti ketika kita diskusi itu udah enak gitu ya, udah nyambung gitu, jadi kita udah nggak sama-sama dari nol lagi. Terima kasih semuanya, sampai ketemu.